Espero, kembali lagi pada Espero Podcast. Kali ini aku Zafira bakal ngajak kalian buat seru-seruan bincang-bincang sama bintang tamu spesial kita. Dia adalah salah satu murid di Espero yang benar-benar menginspirasi banget. Boleh kenalin dirinya? Oke, terima kasih Zafira. Iya. Kenalin, aku Abdullah Tantowisya Putra, bisa dipanggil Owi. Aku merupakan Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Cepu, masa bakti 2024-2025. Dan juga aku merupakan salah satu dari finalis Bintang Sobat SMP tahun 2025. Kak Owi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, soalnya tuh di sekolah aku lihat sibuk banget. Ya, karena ya memang lagi musimnya ganti organisasi ya. Jadi aku akhir-akhir ini ya mempersiapkan untuk seleksi, pengumuman, dan pada saat ini kita lagi proses untuk persiapan pelantikan. Baik-baik. Nah, tadi kan kakak bilang soal bintang sobat SMP kan? Benar. Nah, bintang sobat SMP itu apa sih? Oke, jadi program Bintang Sobat SMP adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang tujuannya untuk mencari role model sebaya yang ada di Indonesia. Nanti tujuannya untuk menginspirasi dan memotivasi teman-temannya untuk mengembangkan minat bakat maupun keterampilan yang mereka miliki. Gitu. Nah, kalau mau jadi bintang sobat SMP kan itu pasti banyak mindernya kan, kayak kurang percaya diri, insecure gitu. Alasan kakak atau motivasi terbesar lah mau daftar bintang sobat SMP itu apa? Kalau untuk motivasi terbesar saya untuk join Bintang Sobat SMP ini ya, sebenarnya aku itu pengen banget mencoba hal yang nggak biasa aku lakuin sebelumnya gitu di SMP. Dan pada satu hari ya, aku nge-scroll Instagram itu, ketemu tuh poster Bintang Sobat SMP. Pas aku recheck, wah kayaknya seru. Terus aku juga merasa ini sama dengan visi aku yang tujuannya untuk menginspirasi teman-teman. Oh, baik-baik. Nah, kan itu kan secara agak sengaja ya ketemu sama posternya. Itu ternyata tiba-tiba langsung bisa jadi finalis. Gimana tuh perasaannya? Yang pasti nggak nyangka aja sih bisa sampai di titik ini, dan tetap bersyukur pada Tuhan tentunya. Iya, betul. Karena apa? Soalnya persaingan di Bintang Sobat SMP itu ketat banget. Ketat banget. Awalnya itu yang mendaftar itu 2.000 orang lebih di Indonesia. Banyak. Ya, Banyak terus banget itu. tapi untuk persaingannya aku bersaingnya itu di kancah Jawa Tengah. Dan dari 24 anak terpilih 4 anak yang menjadi finalis, dan alhamdulillahnya aku terpilih jadi salah satu dari 4 anak itu. Berarti keren banget ya, salah satu jadi banyak bahasanya itu. Nah, kalau gitu tuh apa sih hal terberat atau tantangan terberat pas jadi bintang sobat SMP itu? Kalau aku bilang sih pasti semuanya cukup berat ya, tidak ada yang ringan. Tapi di samping itu aku tetap berusaha dan pantang menyerah untuk berusaha menampilkan yang maksimal di Bintang Sobat SMP itu. Ya udah kalau gitu kan kita udah bahas hal terberat nih ya. Kita bahas hal yang menyenangkan deh kalau gitu. Hal yang menyenangkan pas bintang sobat SMP itu apa aja sih? Sebenarnya ya banyak. Dibandingkan yang berat tadi semuanya juga menyenangkan sih. Tapi kalau misalnya disuruh milih, aku bakalan tetap memilih saat aku bertemu dengan kakak-kakak Bintang Sobat SMP generasi pertama. Keren banget. Di situ kami bisa bertukar pengalaman dan tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan bisa kenalan langsung dengan mereka. Kalau aku bisa gak jadi bintang sobat SMP? Ya pasti bisa dong, masih banyak kesempatan. Masih banyak. Tahun depan bisa kali ya. Ya bisa, masih ada generasi ketiga. Nah, kakak kan pasti pas itu bahas sama meet and greet sama generasi pertama bintang sobat SMP, pasti kan dapet tips-tipsnya nih. Nah, bisa bagiin tips-tipsnya sedikit gak buat temen-temen? Oke, ya bisa. Jadi kalau dari aku, yang pertama, kalian harus percaya diri. Percuma kalian kalau mau mendaftar Bintang Sobat SMP, tapi kalian tidak yakin dengan diri kalian, itu akan menghambat kalian saat mendaftar. Lalu yang kedua, jangan insecure. Kenapa? Karena di Bintang Sobat SMP, kalian akan dipertemukan semua anak yang ada di Indonesia. Ya pasti mereka dari salah satu mereka itu memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Potensi yang bagus. Jadi kalian tidak boleh sampai insecure. Lalu yang ketiga, kalian bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang BSS. Seperti aku, saat mendaftar itu, aku banyak-banyak tanya ke kakak-kakak generasi pertama.
Jadi ya bisa menambah pengalaman juga, bisa informasinya lebih luas juga. Dan kalau kalian mau daftar generasi Ketiga. ketiga, kalian bisa tanya ke saya ke Generasi kedua. Iya itu. Nah, ya udah kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir deh. Harapan buat kedepannya tuh apa sih? Kalau harapanku untuk kedepannya ialah ya semoga saja aku bisa menjalankan visiku dengan baik, Ya, yaitu menginspirasi menginspirasi. dan memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia untuk selalu tampil percaya diri dan berani untuk menampilkan keterampilan yang dimiliki. Ya, semoga anak-anak di Indonesia ini bisa menampilkan bakat minat mereka dengan Amin. percaya diri. Amin, amin. Nah, itu tadi bincang-bincang seru saya bersama Kak Awi. Nah, kita tutup aja nih ya podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Espero berikutnya. Sampai jumpa.